limit kiri dan limit kanannya ada, oke. Tapi di sini limit kiri dan limit kanannya nilainya tidak sama. Artinya ini tidak memenuhi, maka kita katakan limit X mendekati 2 dari Fx itu tidak ada. Halo guys, welcome back to my YouTube channel again di Juara Edutainment. Salam juara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha barudak? Well, oke. Kali ini saya ingin membahas mengenai limit aljabar ya. Sesuai namanya ya. Limit yang akan kita bahas di sini adalah mengenai fungsi aljabar, karena nanti akan ada istilah limit trigonometri. Misal kita memiliki suatu fungsi ya, ini namanya fungsi majemuk karena dia memiliki dua domain, dimana untuk domain atau daerah asal X kurang dari sama dengan 2, maka fungsinya itu adalah X plus 2. Sedangkan untuk X lebih dari 2, maka fungsinya itu ini maksudnya sama dengan fungsinya itu 5 gitu ya. Maka fungsinya itu 5. Artinya bila nilai daerah asalnya X-nya kurang dari sama dengan 2, bisa 1, 2, maka kita gunakan fungsi yang ini. Jika X-nya lebih dari 2, misalkan 3, 4, 5 dan seterusnya, maka kita gunakan nilai fungsi Fx-nya ini. Seperti itu ya. Nah, bila kita buat grafiknya ya, maka kita akan peroleh ini misalnya sumbu X, ini sumbu Y. Ketika X-nya 0, kita peroleh Y-nya 2. Ketika Y-nya 0, kita peroleh X-nya min 2. Maka kita dapatkan garisnya seperti ini ya. Misalkan ini 2 ya. Ini 4. Kemudian ini fungsi Fx sama dengan 5. Artinya dia bernilai konstan di angka 5. Berarti dia berupa fungsi horizontal ya. Nah, kalau kita buat seperti ini gambarnya ya. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Jadi ini kurva dari fungsi majemuk ini ya. Ini untuk X plus 2-nya, ini untuk Fx sama dengan 5-nya. Seperti itu ya. Nah, bila ada pertanyaan, tentukan nilai limit dari X mendekati 2 dari fungsi Fx. Maka kita harus menentukan limit kiri dan limit kanan ya. Limit kiri berarti kita tulis X mendekati 2 dari kiri, artinya minus ya, dari Fx. Kemudian kita juga harus menentukan limit kanannya ya. Maka kita juga harus menentukan limit kanannya, artinya X mendekati 2 plus, artinya plus ini dari 2 dari sebelah kanan. Kalau 2 min, 2 dari sebelah kiri. Seperti itu ya. Ini sebagai limit kirinya. Dan ini sebagai limit kanannya. Bila nilai limit kiri dan limit kanan itu ada dan nilainya sama, maka limit X mendekati 2 dari Fx itu ada. Seperti itu ya. Jadi ketentuannya, pertama, limit kiri ada. Yang kedua, limit kanan ada. Yang ketiga, limit kiri dan limit kanan harus bernilai sama. Seperti itu. Jika tidak bernilai sama, maka nilai limit X mendekati 2 dari fungsi Fx ini tidak ada gitu ya. Nah, sekarang apa sih limit itu ya? Nah, limit itu ya
suatu nilai yang mendekati ya. Jadi kalau kita tulis limit X mendekati 2, berarti nilai X-nya itu bisa katakanlah 2,01 gitu ya, atau X-nya itu bernilai 1,99 gitu ya. Maka kalau kita secara numerikal ya, secara numerus, kita bisa menentukan nilai limit dengan pendekatan angka ya. Misalkan kita buat angkanya X-nya mendekati 2 dari kiri, berarti katakanlah 1,90 gitu ya. Terus 1,95, uh, 1,99. Terus untuk X mendekati dari kanan gitu ya, ini 2,00. Kemudian dari kanan itu katakanlah misalkan seperti ini. Ini 2,10, ini 2,05, ini 2,01 seperti itu ya. Ini mendekati dari kanan, ini mendekati dari kiri seperti itu ya. Nanti kita hitung nih ya. Bila kita perhatikan ya, di sini untuk X yang 19, 195, 199 dan 200 itu berarti ini memenuhi domain yang ini. X kurang dari sama dengan 2 seperti itu ya. Maka kalau kita hitung ya, untuk yang pertama misalnya X sama dengan 1,9, kita jumlahkan dengan 2, berarti hasilnya masukkan ke formula ini ya, X nya ganti 1,9 tambah 2, berarti jadi 3,90. Yang ini berarti 3,95, yang ini 3,99, yang ini berarti 4,00 gitu ya. Terus kalau yang ini 2,01, 2,01, 2,05, 2,1 itu udah lebih dari 2. Maka kita gunakan fungsi yang ini. Berarti ini bernilai 5, ini 5, ini 5. Seperti itu ya. Maka kita akan mendapati bahwa limit kiri dari fungsi ini ya, yaitu limit X mendekati 2 dari kiri dari fx itu mendekati nilai 4. Sebagaimana dengan grafiknya ya, mendekati nilai 4 gitu ya. Berarti ini nilainya 4. Sementara limit X mendekati 2 dari kanan fungsi fx gitu ya, ini bernilai 5. Sebagaimana dengan grafiknya ya, ini dari kanan mendekati 2 itu nanti dapatnya 5 gitu ya. Maka setelah kita perhatikan dari sini, limit kiri dan limit kanannya ada, oke. Tapi di sini limit kiri dan limit kanannya nilainya tidak sama. Artinya ini tidak memenuhi, maka kita katakan limit X mendekati 2 dari fx itu tidak ada. Seperti itu ya. Selanjutnya di sini saya akan membahas beberapa contoh dasar dari suatu limit ya. Di sini kita memiliki ada 6 soal ya. Yang pertama, ada fungsi majemuk fx bernilai x plus 3 jika domain atau daerah asalnya x kurang dari sama dengan 3. Yang kedua, fx sama dengan 6 jika x lebih dari 3 ya. Maka ini nanti pertanyaannya, limit x mendekati 3 dari fx adalah berapa? Seperti itu ya. Maka nanti ini cara penyelesaiannya sebagaimana yang saya sudah jelaskan tadi ya. Berarti kita harus tentukan limit kiri dan limit kanannya. Seperti itu ya. Nah, kita cari dulu limit kiri dan limit kanannya ya. Jika kita hitung limit kiri, berarti limit x mendekati dari 3 min dari fx. Maka si 3 ini nanti tinggal kita substitusikan saja ya. Jadi nanti cara termudahnya itu kita tinggal nilai X-nya kita masukkan ke fungsinya. Karena ini 3 dari kiri, berarti kita gunakan fungsi yang atas. Berarti nanti ini
3 tambah 3 sama dengan 6. Kemudian limit X mendekati 3 dari kanan fx sama dengan, ini kan 3 dari kanan ya, berarti kita gunakan ini. Berarti ini bernilai 6 gitu ya. Kita lihat bahwa nilai limit kiri dan limit kanannya itu sama ya. Maka jika nilai limit kiri dan limit kanannya sama, maka nilai limit X mendekati 3 dari fx ini nilainya yaitu 6. Jadi kita ambil kesimpulan limit X mendekati 3 dari fx sama dengan 6 gitu ya. Kemudian yang kedua, di sini ada limit X mendekati 3 dari 2X plus 3 ya. Tadi sebagaimana yang sudah saya katakan bahwa kita tinggal substitusikan nilai X sama dengannya ini ya. Karena ini X mendekati 3, maka kita substitusikan X sama dengan 3 ke sini ya. Jadi tinggal limit X mendekati 3, 2 kali 3 tambah 3. Hasilnya 9. Kemudian yang nomor 3, sorry. Jadi ini kita substitusikan juga X sama dengan 1 ke sini ya. Jadi limit X mendekati 1, 4 dibagi 1 kurang 1. Jadi limit X mendekati 1, 4 per 0. Nah, dalam limit ini nolnya bukan 0 sama dengan 0, tapi mendekati 0. Artinya bila 4 dibagi 0 ini dalam kondisi limit, maka ini hasilnya infinite ya, atau tak hingga gitu. Positif tak hingga. Kenapa? Karena ini 4-nya positif ya. Kemudian yang nomor 4, limit X mendekati 0 dari X kuadrat plus X per 5. Kita substitusikan X-nya. Berarti ini limit X mendekati 0, 0 tambah 0 kuadrat tambah 0 bagi 5. Jadi limit X mendekati 0, 0 per 5. 0 bagi 5, maka kita peroleh 0 ya. Kemudian yang nomor 5. Jika kita ada limit ya dari X mendekati 2 dari suatu fungsi X kuadrat min 4 per X min 2. Pertama kita substitusikan dulu X mendekati 2-nya. Berarti ini 2 kuadrat kurang 4 dibagi 2 kurang 2. Maka kita peroleh 0 per 0. Nah, di sini nanti ada istilah bentuk tak tentu ya. Jadi dalam limit ya yang tidak diperbolehkan itu adalah bentuk tak tentu 0 per 0, tak hingga per tak hingga minus tak hingga. Jadi 3 bentuk ini yang tidak diperbolehkan ya, 0 per 0, tak hingga per tak hingga, dan tak hingga min tak hingga. Nah, di sini untuk nomor 5 kita peroleh 0 per 0. Maka ini tidak boleh ya. Maka kita harus apa? Nah, caranya pertama bisa kita dengan cara faktorisasi ya. Faktorisasi. Yang kedua nanti perkalian dengan sekawan ya. Perkalian dengan sekawan. Yakni A min B dikali A plus B, hasilnya A kuadrat min B kuadrat ya, seperti itu. Contoh di nomor 5 ini ya, ini bisa kita faktorisasi ya, dimana yang atas itu sama aja X kuadrat min 2 kuadrat, yang bawah X min 2. Jadi yang atas ini bisa kita faktorkan menjadi X min 2 X plus 2 per X min 2. Maka X min 2 nya kita coret, jadi ini menjadi limit X mendekati 2 dari X plus 2. Nah, kalau sudah begini, si pembuat nolnya itu, yaitu X min 2 nya sudah kita coret, sehingga bentuk 0 per 0 nya sudah tidak ada. Jadi tinggal kita substitusikan X sama dengan 2 nya ya. Jadi di sini masukkan limit X mendekati 2, 2 tambah 2, maka hasilnya 4. Lalu nomor 6 ya, di sini ada limit X mendekati 5 dari X kuadrat min 5X per akar X min akar 5 ya. Maka jika kita substitusikan 5 masuk ke sini, maka kita peroleh 5X mendekati limit X mendekati 5
5 kuadrat min 5 kali 5 per akar 5 kurang akar 5. Atas 25 kurang 25, 0. Yang bawah akar 5 min akar 5, 0. Maka kita dapati bentuk tak tentu 0 per 0. Maka kita harus apa? Bisa faktorkan ataupun nanti kita kalikan dengan sekawan gitu ya. Nah, di sini clue-nya ya. Jika kita dapati limitnya 0 per 0 dan ini X mendekati 5. Jadi jika ada limit X mendekati A gitu ya, hasilnya 0 per 0, maka atas harus kita munculkan X min A, bawah juga harus kita munculkan X min A gitu ya. Seperti itu. Ini tipsnya ya. Supaya apa? Nanti X min A-nya coret, jadi 0 per 0-nya hilang gitu ya. Itu tipsnya. Nah, sekarang di sini soal yang atas ini limit X mendekati 5, yang ini bisa kita faktorkan, yang bawah kita kalikan sekawannya ya. Sekawan dari akar X min akar 5 sebagaimana tadi yang saya sebutkan, A min B sekawannya A plus B, atau A plus B sekawannya A min B gitu ya. Jadi ini nanti kita kalikan dengan atas dan bawah akar X plus akar 5, akar X plus akar 5. Seperti itu ya. Nah, dalam perkalian sekawan ini, yang atas ini jangan dikali pelangi atau dijabarkan, cukup yang bawahnya saja. Seperti itu ya. Nanti ini, berarti ini limit X mendekati 5, yang bawah ini kan jadi akar X dikuadrat jadi X, akar 5 dikuadrat jadi min 5 gitu ya. Kemudian ini, yang ini bisa kita faktorkan. X-nya keluarkan 1, terus munculkan X min 5, terus ini akar X plus akar 5. Seperti itu ya. Maka nanti kita dapati ada bagian yang bisa kita coret, yaitu X min 5. Jadi ini limit X mendekati 5 dari X kali akar X plus akar 5. Jadi ini nanti 5 kali akar 5 tambah akar 5. Berarti ini 5 kali 2 akar 5. Jadi 10 akar 5. Seperti itu ya. Itu limit aljabar ya. Nah, ini soal-soal yang saya sampaikan adalah soal-soal yang mendasar ya. Nanti kita akan coba membahas soal-soal yang lebih susah ya. Oke, selanjutnya limit tak hingga ya. Limit tak hingga sesuai namanya, ini limit di mana si X-nya mendekati nilai tak hingga. Dalam matematika nilai tak hingga itu sesuatu nilai atau angka atau bilangan yang sangat-sangat besar ya, sehingga tidak bisa dideskripsikan sehingga disebut tak hingga gitu ya. Kalau 1 triliun itu bilangan yang masih eksak ya, masih sesuatu yang masih terjangkau gitu ya. Tapi kalau tak hingga itu suatu nilai yang sangat-sangat besar sehingga disimbolkan seperti ini, angka 8 tiduran ya. Nah, di sini bila X yang mendekati X tak hingga dari suatu fungsi seperti ini, maka pedomannya adalah ini ya. Limit X mendekati tak hingga dari 1 per X pangkat N, di mana N-nya itu suatu bilangan positif, misal pangkat 1, pangkat 2, N-nya ya, atau setengah, atau 3 per 2. Selama itu positif, maka ini ketika X-nya disubstitusikan tak hingga, jadi 1 dibagi tak hingga. Kalau 1 dibagi tak hingga, maka nilainya akan mendekati 0. Jadi seperti ini, misalnya 1 per 10 itu kan menjadi 0,1. Kalau 1 per 100 berarti 0,01. 1 per 10.000 misalnya berarti 0,001 dan seterusnya. Intinya bila bilangan di bawah ini, si penyebut ini makin besar, maka nilai ini akan makin mendekati bilangan 0. Seperti itu ya.
Nah, ini kaidahnya ya. Nomor 1 di sini limit X mendekati T hingga dari suatu fungsi ini 2x kuadrat min 3x plus 5 per 1 min 2x plus 7x kuadrat ya. Maka caranya ya, baik persamaan atas maupun persamaan bawah kita bagi dengan X pangkat tertinggi ya. Jadi ini X pangkat tertingginya sama yaitu 2. Berarti semuanya dibagi dengan 1/x kuadrat atau dikali dengan 1/x kuadrat ya. Maka kita akan peroleh, ini kita akan mendapati bahwa gitu ya, ini kali ini berarti jadi hasilnya 2 ya. Jadi ini semuanya dikali ini ya. Ini kan berarti 2x kuadrat seperti ini ya. Min 3x per x kuadrat plus 5/x kuadrat gitu ya. Dibagi 1/x kuadrat min 2x per x kuadrat plus 7x kuadrat per x kuadrat gitu ya. Nah, ini x kuadratnya coret, coret, coret. Ini coret sisa 1. Ini coret, coret, coret sisa 1. Maka ini hasilnya 2 min 3/x plus 5/x kuadrat dibagi ini 1/x kuadrat min 2/x plus 7. Nah, kita ketahui bahwa jika masih ada x-nya di bawah ini, maka ketika diganti infinite ya atau tak hingga, ini jadi 0, ini jadi 0, ini jadi 0, ini juga jadi 0. Berarti ini sisanya 2 sama 7. Jadi hasilnya 2/7 seperti itu ya. Contoh yang kedua ya. Ini semuanya X pangkat tertingginya adalah 2. Berarti sama seperti atas, semuanya dikalikan dengan 1/x kuadrat ya. Maka ini hasilnya, ini kali ini berarti jadi 2/x. Ini kali ini jadi min 1/x kuadrat. Dibagi ini kali ini jadi 3. Ini kali ini jadi 8/x. Tambah ini 5/x kuadrat gitu ya. Nah, ini ketika x-nya ganti tak hingga, ini jadi 0, ini jadi 0, ini jadi 0, ini jadi 0 gitu ya. Berarti yang atas ini hasilnya 0/3. Berarti ini hasilnya 0 seperti itu ya. Kemudian contoh nomor 3 ya. Di sini pangkat tertingginya sama ya, x kuadrat seperti soal-soal sebelumnya. Ini kan x kuadrat, ini x, ini tidak ada x-nya, ini tidak ada x-nya, ini x pangkat 1. Maka secara keseluruhan x pangkat tertingginya adalah x kuadrat. Berarti kita kalikan semuanya dengan 1/x kuadrat. Jika pangkat tertingginya x pangkat 3, berarti ini semuanya dikalikan dengan 1/x pangkat 3 gitu ya. Maka ini akan kita peroleh limit X mendekati tak hingga, ini kali sini jadi 4, ini kali sini jadi min 5/x tambah 2/x kuadrat dibagi ini kali ini 7/x, ini kali ini plus 10/x kuadrat gitu ya. Ini kalau X diganti tak hingga, X ganti tak hingga, X ganti tak hingga, X ganti tak hingga, maka ini akan menjadi 0 semuanya ya. Berarti ini 4 dibagi 0. Nah, 4 dibagi 0 dalam limit kemarin apa? 4 bagi 0 dalam limit ya. 4 bagi 0 itu adalah tak hingga ya. Jadi pokoknya suatu bilangan dibagi 0 bila ada limit maka hasilnya tak hingga ya. Seperti itu. Tapi kalau misalkan tidak ada limit, 4/0 itu tak terdefinisi ya. Nah, dari 3 contoh ini bisa kita ambil kesimpulan apa? Limit X mendekati tak hingga dari suatu aljabar seperti ini, AX pangkat N plus BX pangkat N-1, CX pangkat N-2 dan seterusnya dibagi PX pangkat M plus QX pangkat M-1
plus Rx pangkat min 2 dan seterusnya. Ini ada 3 ketentuan ya. Bila pangkat ini kan N itu pangkat tertinggi yang atas, M ini pangkat tertinggi yang bawah. Bila pangkat tertinggi atas dan bawah sama, maka nilai limit hingganya tinggal kita perhatikan koefisien dari X pangkat tertingginya. Jadi A per P. Sudah selesai. Jadi nilai limitnya itu ya adalah A per P. Kemudian jika pangkat tertingginya ini si N lebih besar daripada M ya, yang di atas dengan yang di bawah lebih besar yang atas, maka ini nanti kita lihat A-nya. Apakah A-nya positif atau A-nya negatif ya. Jadi koefisien dari si X pangkat tertinggi yang di atas ini positif atau negatif. Bila positif, maka nilai limitnya ini plus hingga. Bila negatif, maka nilai limitnya min hingga. Kemudian kalau nilai N-nya kurang dari M, jadi pangkat X pangkat tertinggi yang atas dengan X pangkat tertinggi yang bawah ini lebih besar pangkatnya yang ada di bawah ya. Jadi N kurang dari M, maka ini nilai limitnya hasilnya sama dengan 0. Nah ini semuanya dibuktikan sebagaimana contoh tadi ini ya, 1, 2, 3. Ini tadi kalau pangkat atas sama bawahnya ini pangkat tertinggi atas dan bawahnya sama, maka tinggal koefisien X pangkat tertinggi dibagi dengan koefisien X pangkat tertinggi atas dan bawah. Jadi 2/7 gitu ya. Sementara kalau yang ini pangkat tertingginya ada di bawah. Berarti kita pakai konsep yang ini ya. Jadi nilai limitnya 0. Kalau yang ini pangkat tertingginya yang di atas. Lebih besar pangkat tertingginya yang atas. Berarti ini hasilnya bisa plus hingga atau min hingga. Tergantung pada koefisien dari si X pangkat tertingginya. Ini kebetulan koefisien X pangkat tertingginya adalah 4 alias positif. Berarti jadinya plus hingga ya. Seperti itu. Nah sekarang contoh soal seperti ini ya. Bila menemukan soal seperti ini, kita nggak usah susah-susah untuk menjabarkan ini pangkat 3, ini pangkat 2, ini pangkat 4, pangkat 2 dan seterusnya terus dikalikan, nggak usah ya. Jadi kita cukup memperhatikan di sini kan ada 2 suku, 2x kuadrat dan min 1. Maka suku yang memiliki X pangkat tertinggi adalah ini, tinggal dipangkatkan 3. Berarti jadi 2 pangkat 3 8 X pangkat kuadrat pangkat 3 jadi X pangkat 6 gitu ya. Kemudian ini 3X pangkat 2 berarti jadi 9X kuadrat. Nah ini per gitu ya. Ini X pangkat 4 kali ini min setengah X kuadrat pangkat 2. Min setengah pangkat 2 1/4 X pangkat 4. Berarti ini kita dapati ya 8 kali 9 72 ya. 72 X pangkat 8 per ini 1/4 X pangkat 8. Maka ya nanti ini atas bawah kita kali dengan 1/X pangkat 8 gitu ya. Atau kalau kita mau langsung pakai ini penyelesaiannya karena ini sama, langsung 72/1/4 atau 72 kali 4 gitu ya. 280 288 ya. Seperti itu hasilnya. Selanjutnya ya, limit hingga model seperti ini ya. Yang mana di sini ada akar ya. Maka bentuk ini belum bisa kita selesaikan karena kan limit hingga itu kalau kita mau berdasarkan rumus dia harus menjadi seperti ini dulu ya. Harus kita munculkan supaya ada 1/X pangkat sekiannya ya. Berarti ini nanti harus kita kalikan dengan sekawan ya. Sekawannya ini berarti apa? Akar ya 2x kuadrat min
5x ditambah ya, jadi sekawan itu seperti itu ya. Jadi sama kayak ini, cuman ini kan ini min, berarti kalau ini plus itu sekawan ya. Nah, kalau kali sekawan itu atas bawah ya. Jadi atasnya dikali ini, bawahnya juga harus dikali ini. Supaya apa? Supaya tidak merubah nilai ya. Gini ya. Nah, sebagaimana yang sudah saya sebutkan, A min B dikali A plus B itu jadi A kuadrat min B kuadrat. Jadi ini sebagai A-nya, ini sebagai B-nya. A, B. Jadi A min B, A plus B. Maka hasilnya A kuadrat min B kuadrat. Jadi ini di kuadrat berarti akarnya hilang ya. Jadi 2x kuadrat min 5x gitu ya. Dikurangi ini jadi 2x kuadrat plus 3 gitu ya. Dibagi ini akar gitu ya. 2x kuadrat min 5x plus akar 2x kuadrat plus 3. Seperti itu. Nah nanti kalau misalnya masih bisa diselesaikan, ada yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Ini 2x kuadrat min 2x kuadrat ya. Jadi ini bisa dicoret min 5x min 3. Jadi nanti yang atas ini limit x mendekati tak hingga min 5x min 3 dibagi ini sama ini ya. 2x kuadrat min 5x plus akar 2x kuadrat plus 3. Nah, ini cara penyelesaiannya baru seperti yang soal sebelumnya ya. Kita munculkan 1 per x pangkat n-nya. Jadi nanti ini kan pangkat tertingginya x pangkat 1. Ini pangkat tertingginya juga sama ya, x pangkat 1. Cuma bedanya ini kan x kuadrat terus di akar. Berarti kan sama aja x pangkat 1 ya. Berarti atas bawah kita kalikan dengan 1 per x gitu ya. Jadi atas dan bawah kita kalikan 1 per x. Maka ini bisa kita tulis limit x mendekati tak hingga ini jadinya min 5 min 3 per x. Itu yang atas. Yang bawahnya ini. Nah ini karena x-nya dimasukkan ke dalam akar, berarti kita tulisnya seperti ini ya. Seperti itu ya. Ini 2x kuadrat per x kuadrat tambah 3 per x kuadrat gitu ya. Nah, ini coret ya. Nah, ini sisa x di bawah, berarti ini jadi 0. Ini sisa x di bawah, berarti ini jadi 0. Yang ini jadi 0 gitu ya. Berarti ini limit x mendekati tak hingga min 5 dibagi, ini jadi akar 2 ya. Kan ini 0. 2 min 0, akar 2 ya. Terus yang ini juga akar 2 plus 0, berarti akar 2. Jadi ini min 5 dibagi 2 akar 2. Nah, tinggal kita rasionalkan kali 2 akar 2 per akar 2, berarti jadi min 5 per 4 akar 2 gitu. Itu hasilnya ya. Seperti itu. Nah, contoh nomor 2 sama halnya seperti yang atas ya. Ini juga kita kalikan dengan sekawannya ya. Jadi ini akar 3x kuadrat min 2x plus 3 ditambah akar 2x kuadrat plus x min 5 gitu ya. Per ya kayak gitu. A ini B, A B, A min B, A plus B, berarti jadi A kuadrat min B kuadrat ya. Berarti ini bisa kita tulis
limit X mendekati tak hingga ini jadi 3X kuadrat min 2X plus 3 dikurangi 2X kuadrat plus X min 5 per ini ya 3X kuadrat min 2X plus 3 ditambah akar 2X kuadrat plus X min 5 gitu ya. Berarti ini jadi limit X mendekati tak hingga ini 3X kuadrat dikurang 2X kuadrat jadi X kuadrat min 2X min X jadi min 3X 3 kurang min 5 jadi 8 per sama ya akar 3X kuadrat min 2X plus 3 ditambah akar 2X kuadrat plus X min 5. Nah ini agak berbeda dengan soal nomor 1. Kita lihat bahwa pangkat tertinggi yang di atas itu X pangkat 2. Sementara yang di bawah ini memang X kuadrat, tapi jangan lupa ini di dalam akar ya. Berarti X kuadrat kalau di akar jadi X. Berarti pangkat tertingginya X pangkat 2. Maka ini semuanya harus kalikan dengan 1 per X kuadrat. Seperti itu ya. Jadi nanti ini limit X mendekati tak hingga. Ini kali ini 1 dikurang 3 per X tambah 8 per X kuadrat gitu ya. Nah ini kalau X kuadrat masuk ke dalam akar berarti jadi X pangkat 4 ya. Karena kan kalau akar dari X pangkat 4 kan jadi X kuadrat gitu ya. Seperti itu. Jadi ini berarti ini akar gitu ya. 3X kuadrat per X pangkat 4. Dikurang 2X per X pangkat 4 ditambah 3 per X pangkat 4 ditambah akar gitu ya. Ini 2X kuadrat per X pangkat 4 ditambah X per X pangkat 4 dikurang 5 per X pangkat 4 gitu ya. Maka nanti ini hasilnya ini 0 gitu ya. Ini 0 0 0 0. Ingat ya, jika X-nya lebih banyak di bawah berarti ada sisa X di bawah, berarti ini jadi 0 ya. Ini 0, ini 0, ini juga 0. Berarti ini kesimpulannya yang atas 1, yang bawah akar 0 ditambah akar 0, berarti 1 per 0. Jadi hasilnya plus tak hingga gitu ya. Nah, ini semuanya kita rangkum ke dalam bentuk seperti ini ya. Jadi, jika ada limit X mendekati tak hingga dari akar AX kuadrat plus BX plus C min akar PX kuadrat plus QX plus R sama dengan L. Maka nilai L-nya itu ada 3 kemungkinan. Jika nilai A, koefisien X kuadrat yang ini dengan koefisien X kuadrat yang ini dengan P ya. A dengan P nilainya sama, maka nilai limitnya B minus Q. B itu koefisien X, Q itu koefisien X, dibagi 2 akar A gitu ya. Kemudian kalau yang ini, jika A-nya lebih besar dari P, maka plus tak hingga. Jika A-nya lebih kecil dari P, maka min tak hingga. Kita lihat sini ya. Ini kan tadi soalnya 2X kuadrat, ini 2X kuadrat. Berarti nilai A dengan P-nya sama. Ini B-nya min 5, Q-nya di sini nggak ada, Q-nya 0 ya, karena kan ini nggak ada X ya, berarti Q-nya 0. Berarti kalau kita mau masukin rumus ini, berarti L sama dengan B-nya masukkan min 5 dikurang Q-nya 0 dibagi 2 akar A-nya 2 gitu ya. Jadilah hasilnya min 5 per 2 akar 2 gitu ya. Nanti tinggal rasionalkan hasilnya sama seperti ini gitu ya. Sementara kalau yang nomor 2 ini udah gampang ini 3X kuadrat, ini 2X kuadrat. Berarti nilai A-nya lebih besar dari nilai P. Berarti ini langsung aja nilai limitnya plus tak hingga gitu ya. Sebagaimana pedomannya tadi ini gitu ya. Oke, di sini ada beberapa soal ya. Sebagai contoh yang akan kita selesaikan ya. Ada 4 buah nomor. Yang pertama, kita perhatikan di sini limit X mendekati 2. X kuadrat min 6X plus 8 per 3 min akar 17 min 2X kuadrat.
Jika 2 kita substitusikan, kita cek dulu ya, apakah ini bentuk tak tentu atau bukan. Ingat, bentuk tak tentu apa aja? Bentuk tak tentu ya. Ada 0 per 0, ada infinite per infinite, ada infinite minus infinite ya. Itu 3 bentuk tak tentu. Jika kita substitusi hasilnya ini atau ini atau ini, maka si persamaan tersebut harus kita faktorkan atau kita kalikan sekawan. Intinya supaya kita mendapatkan nilai yang bukan 3 ini ya. 0 per 0, tahingga per tahingga, ataupun tahingga min tahingga. Nah, ini kita substitusi tadi 2 kuadrat 4 ya. 4 kurang 12 tambah 8, 0. Per 3 min akar 17 kurang 2 kuadrat 4. 4 kali 2, 16. 2 kuadrat 4 kali 2, 8 ya. 8. 17 kurang 8, 9. 9 di akar 3. 3 min 3, 0. Jadi atasnya 0, bawahnya 0. Maka ini merupakan bentuk tak tentu. Yang atas ini bisa kita faktorkan, tapi yang bawah tidak bisa. Maka yang bawah ini kita harus kalikan sekawan. Ingat, kali sekawan itu apa? Berarti ini kita tinggal pakai tanda plus ya. 3 plus akar 17 min 2x kuadrat per, ingat ya, kalau kali sekawan harus atas dan bawah. Seperti itu ya. Nah, yang atas ini jangan dikalikan pelangi ya. Jangan dijabarkan. Ini kali ini kali ini, ini kali ini kali ini. Jangan ya. Biarin aja. Yang ini yang cukup yang kali ya. Yang bawah aja yang sekawannya. Ini 3 kali 3. Jadi 9 ya. Jadi limit X mendekati 2. Jadi ini 9 minus buka kurung 17 min 2x kuadrat. Seperti itu ya. Nah, yang atas ini bisa faktorkan. X 8, 4 sama 2. Berarti ini min 4, ini min 2 gitu ya. Ini tetap kita tulis seperti ini ya. Nah, ini 9 kurang 17 min 8 ya. Jadi nanti ini limit X mendekati 2, X min 4, X min 2. Ini jadinya apa namanya, min 8 plus 2x kuadrat gitu ya, yang bawah ya. 3 plus akar 17 min 2x kuadrat sama dengan ini. Kalau min 2 nya kita keluarkan ya, 2 nya ya, 2 nya kita keluarkan, jadi ini limit X mendekati 2, X min 4, X min 2, 3 plus akar 17 min 2x kuadrat dibagi 2 nya kita keluarkan, jadi x kuadrat min 4 ya. X kuadrat min 4 bisa kita pecah jadi apa? X min 2, X plus 2. Nanti X min 2 nya kita coret ya. Baru nanti ini substitusi 2 nya. 2 kurang 4 min 2 gitu ya. Ini 3 ditambah 2 kuadrat tadi 4 kali 2 8, 17 kurang 8 9, akar 9 jadi 3 ya. Per ini 2 kali ini 2 tambah 2 4. Ini coret, berarti ini min 6 per 4. Jadi hasilnya min 3 per 2 seperti itu ya. Nah, kalau yang ini kita nanti bentuk akar tadi ya, limit X mendekati tahingga ini kali sini jadi 2x kuadrat plus 4x min x jadi plus 3x. Ini kali ini min 2 ya. Nah, yang ini minnya kita keluarkan, berarti ini jadi x akar 2 plus 1. Nah, nanti ini dalam matematika a kuadrat lalu di akar ini kan sama aja a. Maka ini kita kuadratkan terus kita akarkan supaya nanti kita peroleh bentuk akar ya. Jadi ini limit X mendekati tahingga
limit X mendekati tak hingga dari ini dan ini 2X kuadrat plus 3X min 2 dikurang ini, jabarkan jadi 2X kuadrat plus 2 akar 2X plus 1 ya. Nah, ini kan ini sebagai A, ini sebagai P. A dan P-nya sama. Ini B-nya, ini Q-nya. Berarti nanti nilai limitnya tinggal B min Q per 2 akar A. Berarti B-nya itu 3 dikurang 2 akar 2 gitu ya. Dibagi 2 akar 2 gitu ya. Dan nanti ini rasionalkan atas bawah kali akar 2. Berarti nanti ini jadi 3 akar 2 min 4 per ini jadi 4 ya. Seperti itu. Sudah selesai ya. Nah, bagaimana dengan ini? Nomor 3, bila limit X mendekati tak hingga dari ini 2 per X min 2 kurang 8 per X kuadrat min 4. Substitusi 2. 2 kurang 2, 0. 2 bagi 0, karena ini limit 2 bagi 0 tak hingga, bukan tak terdefinisi. Kemudian ini 2 kuadrat 4. 4 kurang 4, 0. 8 per 0, tak hingga. Jadi tak hingga kurang tak hingga. Bentuk yang ini ya. Berarti ini harus kita ubah dulu aljabarnya. Samakan penyebut ya. X kuadrat min 4. X kuadrat min 4 itu kan X min 2 kali X plus 2 ya. Jadi penyebutnya ini bagi dia sisa X plus 2. Kali 2 jadi 2X plus 4. Ini bagi ini 1 kali 8. Jadi min 8. Berarti nanti yang atas ini bisa kita dapatkan 2X min 4 ya. 2X min 4 per X min 2 X plus 2. Nah, nanti ini bisa kita tulis seperti ini. 2 keluarin. X min 2, X plus 2. Coret. Tinggal substitusi 2-nya ya. Jadi ini 2 per 2 tambah 2. Jadi 2 per 4 dapat 1 per 2 gitu ya. Nah, itu nomor 3. Selanjutnya nomor 4. Bagaimana cara mengerjakan nomor 4? Tinggal lihat X pangkat tertingginya aja. Ini kan X di pangkat 40 jadi X pangkat 40. Ini X di pangkat 5 jadi X pangkat 5. Ini X pangkat 45. Jadi udah cocok ya. Atau kalau mau bisa juga diubah seperti ini ya. Uh, 40 ini kita ubah jadi apa namanya 2 per X tambah 1 kali X. Nah, seperti ini ya. Kemudian yang ini juga sama ya. X-nya keluarkan, berarti ini jadi 4 per X tambah 1 pangkat 5 gitu ya. Pangkat 5 dibagi ini X-nya keluarin jadi 2 per X min 1 pangkat 45 seperti itu ya. Berarti nanti ini kita dapati limit X mendekati tak hingga ini kan kali ya. Berarti ini X pangkat 40 dikali. Nah, ini kan kalau dimasukkan tak hingga kan 0 ya. Jadi 2 per tak hingga 0. 0 tambah 1 berarti ini 1 gitu ya. Terus dikali ini X pangkat 5. Terus ini 4 per tak hingga 0. 0 tambah 1 1 gitu ya. 1 pangkat 40 ini ya. Ini 1 pangkat 5. Dibagi ini X pangkat 45 dikali 2 per tak hingga berarti 0 min 1 ya. Jadi min 1 pangkat 45. Berarti ini coret habis ya. Ini 1 ini 1. Jadi 1 1 ini bilangan negatif di pangkat ganjil berarti min ya. Jadi hasilnya min 1 seperti itu ya. Oke, itulah limit aljabar ya. Jadi ada bentuk tak hingga ya, ada bentuk X mendekati suatu bilangannya. Semoga membantu. Jangan lupa like,
share, dan komen ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.